Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Puja Mandala, tepatnya di Desa Kampial, Kelurahan Bunawa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Puja Mandala ini juga dikenal sebagai ikon toleransi, karena dalam Puja Mandala ini juga terdapat 5 rumah ibadah yang berbeda, yakni masjid, gereja Protestan, gereja Katolik, vihara dan pura. Saat ini saya sedang berada di salah satu rumah ibadah agama Hindu, yakni Pura Jagannatha. Nah, teman-teman, di samping saya sudah ada Mbok Yuli. Beliau merupakan salah satu tokoh agama Hindu. Nanti kita akan sedikit berbincang-bincang dengan beliau. Selamat siang, Mbok. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya berasal dari Gresik. Tepatnya saya juga pelajar dari SMA NU 3 Gresik. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbok? Oh ya, tujuan kami kesini juga ingin belajar, mencari ilmu dan menambah wawasan kami tentang pentingnya toleransi beragama yang ada di Puja Mandala ini. Baik Mbok, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sejarah didirikannya Puja Mandala ini, Mbok? Kalau sejarah didirikan Puja Mandala itu singkat aja ya. Itu pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Ya, tahun berapa itu ya? Pada masa pemerintahan Megawati, di mana ide ini dari Bu Mega sendiri. Ya, jadi kalau kita mau membangun tempat ibadah dengan konsep seperti ini kan kayaknya susah sekali ya. Ya, di daerah luar mungkin sangat-sangat susah ya. Tapi kalau di Bali apapun yang dibuat yang berurusan dengan budaya dan segala macamnya itu sangat mudah sekali ya. Jadi konsep ini dibuat oleh Ibu Mega sendiri pada masa beliau menjabat menjadi Presiden Indonesia, karena beliau berpikiran daerah Nusa Dua ini adalah sentralisasi daripada pariwisata Indonesia, khususnya Bali, di mana wisatawan yang datang ke Bali dari berbagai negara dan dari berbagai beda agama juga. Nah, makanya dibuatlah satu tempat konsep Puja Mandala ini untuk mempermudah para wisatawan jika mereka ingin melaksanakan ibadah. Tidak hanya itu juga, ya biasanya kalau wisatawan asing itu dia datang ke Bali tidak hanya berwisata, tapi kan mereka juga melaksanakan pernikahan. Ya, wedding ya. Ya, jadi untuk permudah mereka juga tidak terlalu jauh dari hotel ya, seperti contohnya yang muslim biasanya kan bisa ijab kabulnya di masjid kalau mereka berasal dari Arab. Nah, nginepnya mereka di Nusa Dua, jadi ijab kabulnya bisa di masjid yang ada di Puja Mandala. Yang Kristen juga, yang Buddha juga ya. Terus kalau yang Hindu sih, kalau pura ini sih, kalau kita di Bali kita Hindu kalau menikah kan tidak ke pura. Nah, kalau kita Hindu itu menikah hanya di lingkungan tempat ibadah di rumah saja atau di pura yang ada di desa mereka masing-masing. Jadi pura ini ya konsepnya untuk masyarakat Hindu yang datang dari luar Bali yang ingin beribadah. Ya, khusus untuk yang luar Bali yang ingin beribadah di Pura Jagannatha Puja Mandala. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga masyarakat yang ada di seputaran wilayah Nusa Dua. Nah, jadi kalau di Bali pura-pura itu kan beda-beda ininya, namanya beda. Ada pura yang dimiliki oleh masyarakat umum, ada pura yang dimiliki oleh istilahnya pribadi di rumah masing-masing ya. Terus ada juga pura yang untuk keseluruhan. Istilahnya siapapun boleh kayak ini ya. Kayak ini kan namanya Pura Jagannatha. Ya, untuk umum dari luar Bali, dari dalam Bali itu sendiri juga boleh. Karena di dalamnya hanya ada satu tempat ibadah besar, itu yang tinggi posisinya di dalam, namanya Padmasana. Nah, jadi tempat pemujaan itu ditujukan untuk Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi kalau desa-desa di Bali kan sudah memiliki yang namanya pura besar. Nah, jadi untuk pemujaan Brahma ada, pemujaan Siwa ada, ya. Terus pemujaan Wisnu ada. Tapi kalau di sini sudah jadi satu. Kalau Puja Mandala ini kan didirikannya pada zaman kepemimpinan Ibu Megawati ya, Mbak. Berarti
kira-kira pada tahun berapa itu Mbak berdirinya? Eh, Kira-kira saja. Mungkin kurang lebih sudah ada 20 tahun, 25 tahun ya. Karena kan kita sudah berapa periode ini, udah Pak Jokowi 10, SBY 10 ya. Ya kurang lebih sekitar 22-25 tahun kurang lebih. Berarti sudah lama, cukup lama berdirinya Puja Mandala ini ya Mbak? Betul, jadi Puja Mandala ini sudah berdiri lama sekali ya. Jadi toleransi keagamaan di Bali mungkin sudah dari zaman dahulu, tapi gagasan untuk membuat satu kawasan menjadi 5 tempat ibadah ya mungkin kurang lebih sekitar 23-25 tahun ya. Yang pastinya pada masa kepemimpinan Ibu Megawati. Oh iya Mbak, terima kasih. Saya kan itu juga pernah lihat di HP atau sosial media lain, kalau umat Hindu ini ada kegiatan, mohon maaf ya Mbak, pembakaran mayat itu, kalau boleh tahu itu namanya apa Mbak? Pembakaran mayat di Bali ya, tidak hanya di Bali, di luar Bali mungkin sama aja, itu namanya ngaben atau kremasi. Oh ya, kalau ngaben, misalnya di sini ada kegiatan ngaben, umat agama Hindu melaksanakannya, apakah umat seperti umat agama lain seperti agama Islam atau yang lain ikut membantu Mbak untuk bentuk toleransinya? Tergantung daerahnya, karena kan setiap daerah di Bali kan tidak semua ada umat muslimnya. Kalau umat muslim yang tinggal atau non Hindu yang tinggal di Bali sebatas dia kos atau ngontrak kan tidak. Tetapi ada beberapa daerah yang mana penduduknya umat muslim tapi dia udah menjadi warga di sana. Sudah punya rumah di sana. Contoh di desa Pemokan Denpasar, ya itu Denpasar Selatan. Di situ kan masyarakat Hindu ada, Muslim ada. Kalau Muslim yang sudah masuk ke dalam lingkungan masyarakat Hindu dan membeli tanah di sana, menjadi warga di sana, harus ikut yang namanya kalau kami di Bali namanya Banjar Dinas atau Banjar Adat. Jadi dia ikut juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan adat yang dilakukan oleh umat Hindu. Begitu juga kalau umat Muslim ada acara apapun itu bentuknya, biasanya juga umat Hindu juga ikut berpartisipasi. Berarti untuk di lingkungan sini tingkat toleransinya sangat tinggi ya Mbak? Ya betul sekali ya, tingkat toleransi kita di Bali boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa ya. Ya mungkin adik bisa lihat sendiri di televisi, di media sosial, kita di Bali jarang adanya demo ya, jarang, pokoknya istilah-istilah yang sifatnya mungkin seperti di kota-kota besar kayak Jakarta ya, kita di Bali sangat-sangat jarang. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Mungkin ada beberapa contoh Mbak, kayak seperti kegiatan yang dilakukan bersama-sama antara 5 umat beragama yang berbeda di sini. Mungkin ada satu contoh Mbak, bisa berikan contoh. Contohnya ya kalau kelima-limanya sih cuma satu aja ya. Mau lihat ya dari Muslim itu sendiri ya. Contoh upacara ngaben yang dilakukan keluarga kerajaan Puri Pemecutan Denpasar. Jadi kalau Puri Pemecutan Denpasar melaksanakan upacara ngaben akan diiringi tari rebana. Rebana itu kan alat musik untuk lagu-lagu kerohanian Muslim ya. Di situ masyarakat Muslim yang dari desa Pemogan akan ikut berpartisipasi mengantar jenazah sang raja atau keluarga kerajaan menuju ke kuburan dengan diiringi rebana. Itu salah satu contoh toleransi di Bali ya, yang memang rutin dilakukan setiap ada upacara ngaben di kerajaan Pemecutan ya. Jadi yang paling dekat adalah dari umat Muslim. Tapi kalau umat yang lain, Nasrani, Buddha atau apapun itu, kalau mereka berada di lingkungan kerajaan, mereka akan datang untuk melayat ke puri atau ke keluarga kerajaan. Terima kasih Mbak atas jawaban dan terima kasih atas informasi dan waktunya. Semoga informasi yang Mbak berikan tadi dapat berguna bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kami tentang indahnya toleransi yang ada di Puja Mandala ini. Nah teman-teman, itu tadi wawancara singkat kita bersama Mbak Yuli. Beliau selaku tokoh agama Hindu yang ada di Pura Jagannatha ini. Semoga hasil dari wawancara tadi dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk merawat kebinekaan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan salam Semanuka, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Indonesiaku, saya selalu. Kelompok 1 tetap bersatu. NKRI harga mati. Semanuka,